Một số nó một besar itu roda 12. Kasih setiamu di dalam hidup.
Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku
Kemarin kayaknya Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tanah air seluruh Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita bisa dapat berkumpul kembali di dalam ibadah online Pesat Community di hari ini. Syukur untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dan nanti kita akan dilayani oleh Bapak Bambang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan mari saat ini kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak henti-hentinya terus kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, memberkati untuk jaringan internet supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga akan mempersiapkan diri kami, hati kami untuk kami bersama-sama ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur dan kami akan menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam dengan kuasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Semua karena anugerah-Nya dan kita ada sampai saat ini. Bersyukur untuk kita masih diberikan kesempatan untuk bisa terus melayani, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena buatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan kembalianku kenang selalu. Mari kita akan mengangkat pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, mengenal kehendak hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kenang selalu. Ku yakin anugerah, ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kenang selalu. Haleluya. Yesus, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau Tuhan. Terima
bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar Roh-Mu terus mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ya Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ya Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Biar Roh-Mu bekerja, biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah
kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Pada hambanya saya persilakan. Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan bersama. Bapa, terima kasih mengawali hidup kami bersama minggu ini. Kami datang pada Tuhan untuk minta pengajaran Tuhan, untuk minta petunjuk Tuhan, untuk minta berkat Tuhan, untuk minta penyertaan Tuhan, pencerahan dari Tuhan, dan favor dari Tuhan. Tuhan buka mata rohani kami, telinga rohani kami, hati kami, untuk bisa menangkap hati Tuhan, pikiran Tuhan, dan beri kami keberanian untuk bisa taat akan tuntunan-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan 1 jam ini, supaya kami boleh fokus kepada kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya diberi judul Disciple or Die, memuridkan atau mati. Nah, saya rasa saya sudah pernah bicara mungkin 3-4 kali di pesat tentang pentingnya memuridkan. Kalau saya tidak salah ingat, pertama kali di PMKP 2014, saya coba menjabarkan Matius 28, 19, 20, bagaimana seharusnya kita membacanya. Kemudian pernah di ibadah di Lopait, dan di beberapa pertemuan kita yang lain. Nah, kita tahu konteksnya, Yesus ada di bumi secara fisik, secara jasmani selama lebih kurang 33 tahun. Dan menurut laporan keempat Injil, dan khususnya kisah para rasul, pada hari yang terakhir sebelum dia naik ke surga, conversation atau interaksi atau topik atau pembicaraan atau ungkapan emosi yang terakhir dari Tuhan Yesus adalah soal pemuridan. Kalau misalnya ada hal lain yang lebih penting, ya, maka dia akan sampaikan pada saat terakhir itu supaya muridnya tidak lupa. Kalau misalnya yang paling penting yang membuat muridnya akan berhasil, kerajaan Allah ditegakkan adalah soal ibadah tiap minggu atau apapun juga yang lain, maka Yesus akan mengulang dan mengulang pada saat yang terakhir. Saya tidak mengatakan ibadah tidak penting, ya. Tapi ada hal yang lebih penting di sini yang akan membuat muridnya akan survive, akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan dia bahas di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya tentang pemuridan yang adalah core atau inti daripada amanat agung. Lah, judulnya berkata memuridkan atau mati. Yang mati siapa? Di dalam kehidupan ini, ya dalam dunia ini, satu-satunya tanda kalau ada kehidupan itu adalah pertumbuhan. Bukan asal gerak-gerak itu artinya hidup, belum tentu. Kadang-kadang kita lihat ada ikan sudah dipotong kepalanya masih bisa gerak-gerak, ya. Kadang-kadang kita lihat robot gerak sana sini tapi tidak hidup. Robot tidak bisa bertumbuh. Ikan yang dipotong kepalanya tidak bisa bertumbuh lagi walaupun bisa gerak-gerak. Jadi satu-satunya tanda bahwa ada pertumbuhan, ada kehidupan adalah pertumbuhan. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, ya, maka pelan-pelan apinya akan padam dan kita akan mati. Jadi yang pertama akan mati kalau tidak ada pemuridan adalah gerejanya. Baru-baru ini saya sedang menyiapkan buku untuk BRC. Mungkin bulan September akan dipublikasikan tentang pertumbuhan gereja. Dalam analisa data semua yang masuk penelitian kita, dulu ini gagasan awalnya adalah proyeknya Pesat, dulu 30 tahun Pesat. Akhirnya kita serahkan pada BRC. Ya. Dalam data ini ditampilkan bahwa lebih dari 80% gereja yang
memuridkan, 10% atau lebih anggotanya memuridkan, adalah gereja yang bertumbuh. Kita tes dengan variabel yang lain. Apakah pemberian untuk misi, apakah perintisan jemaat, atau yang lain-lain, variabelnya tidak ada yang bisa mengalahkan tentang memuridkan. Ya. Kalau lebih dari 10% anggotanya memuridkan, kansnya lebih dari 4/5, 4 dari 5 gereja bertumbuh selama 10 tahun terakhir. Orang dulu berpikir bahwa pemuridan itu hanya untuk anggotanya di dalam gereja, penginjilan untuk di luar gereja. Ternyata, riset BRC menunjukkan bahwa pemuridan itu salah satu penyebab utama pertumbuhan kuantitas gereja juga. Nah, itu akan dibahas dalam kesimpulannya nanti. Saya tidak mau buka semua sekarang, supaya saudara bisa menikmati nanti kalau bukunya terbit. Nah, yang kedua, setelah gerejanya mati kalau tidak memuridkan, kita orang Kristen juga mati. Mati apanya sih? Mati apinya. Ya. Pada saat kita pertama terima Tuhan Yesus, ada kobaran dalam diri kita. Kita tidak usah disuruh, kita ingin bersaksi pada semua orang. Ya. Pada saat gereja dilanda Roh Kudus, apinya besar. Tidak usah pakai program macam-macam, semua ingin bersaksi. Semua orang perlu mendengar Tuhan Yesus. Tapi begitu apinya padam, kita perlu diancam-ancam pakai firman, kita perlu ditekan-tekan pakai beberapa peraturan dan segala macam policy gereja. Tapi yang penting adalah apinya. Kalau apinya pelan-pelan padam, ya, maka lama-lama hati kita menjadi dingin, gereja menjadi dingin, dan kemudian mati. Ya, mati artinya tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Orang masuk gereja tidak menemukan kehidupan. Orang ketemu kita tidak melihat cahaya kehidupan. Nah, saya ingin pakai slide pagi ini untuk menolong kita supaya ngikutinya gampang. Ya. Nanti terakhir saya akan kembali dan menyimpulkan. Bisa lihat slide saya nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, saya akan memulai dengan amanat agung di dalam Matius 28 sesuai dengan bahasa sehari-hari bagaimana saya memahaminya. Saya sudah jelaskan beberapa kali lewat PNKP dan segala macam. Kalau menurut tata bahasa Yunani, demikian harusnya kita membaca slide ini. Sementara, ya, as you go, atau kemanapun engkau pergi, jadikanlah semua orang muridku. Jadi kemanapun kita pergi, mau ke desa, ke pasar, kemanapun kita pergi, ya, jadikan semua orang muridku. Sementara engkau membaptis orang, jadikanlah mereka muridku. Membaptis saja tidak cukup. Sementara engkau mengajar orang, baik yang diajar itu anak PAUD atau orang tua atau orang dewasa, jadikan mereka muridku. Itu ayat 19. Ayat 20-nya berbunyi, saya dalam kurung, ini kalimat saya sendiri, karena engkau tidak akan mampu mengerjakan ini sendiri, ya, maka engkau akan bermitra dengan aku dalam mengerjakan hal ini hingga akhir zaman. Ini bahasa saya menangkap apa itu amanat agung. Jadi bukan seperti yang kebiasaan orang membacanya bahwa kita harus pergi ke luar negeri atau kemana untuk memuridkan, tapi sementara kita pergi, kemanapun kita pergi, ke kantor, ke sekolah, kemanapun kita pergi, harus memuridkan. Kapanpun kita baptis orang, jangan hanya baptis, tapi muridkan. Kapanpun kita ngajar, baik itu di sekolah, baik itu di pondokan, dimanapun juga, harus memuridkan. Memuridkan bukan hal mudah, karena memuridkan itu merubah orang. Ya. Bukan sekedar merubah otaknya, tapi merubah orangnya. Engkau akan bermitra dengan aku. I will be with you dalam mengerjakan hal ini hingga akhir zaman. Saya kasih bold kata semua orang.
Nah, biasanya banyak pemahaman sekarang ini di penelitian-penelitian yang dibuat bahwa orang memisahkan tembok gereja itu demikian kuatnya sejak zaman Eropa dikuasai kekristenan, tembok gerejanya dibuat kuat sekali, ya, sehingga kemudian hari memisahkan antara penginjilan dengan pemuritan. Seakan-akan pemuritan untuk orang dalam gedung gereja, penginjilan buat orang di luar gereja. Nah, kenyataannya adalah, tadi dikatakan, amanat agung diberikan pada untuk semua orang. Di dalam, di luar gereja perlu dimuridkan. Engkau pergi kemanapun, muridkan. Saya kira kerugian terbesar gereja adalah bahwa kita sudah memenjarakan amanat agung, pemuritan di dalam 4 tembok gereja. Nah, beberapa waktu yang lalu BRC mengadakan seminar melihat dampak COVID. Kita sedih dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, yang mati, yang menderita, dan segala macam. Tetapi ada hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, gereja sadar bahwa kita bisa doing church melintasi tembok-tembok gereja. Hampir berapa bulan, ibadah tetap jalan, dan bahkan makin seru. Seorang teman kita, sahabat pesat, pendeta, dia berkata bahwa sebelum COVID, itu hanya sekitar 5% jemaatnya yang punya ibadah keluarga. 5-10%. Hari ini setelah COVID, kira-kira 40% keluarga punya ibadah keluarga. Dia bilang sebelum COVID, biasanya karena Jakarta macet, cell group ya atau belajar firman Tuhan bersama-sama seringkali hanya sebulan sekali karena takut macet di jalan dan segala macam. Sekarang tiap minggu, bahkan ada yang lebih dari tiap minggu karena COVID. Jadi untuk pertama kalinya kita melihat bahwa gereja bisa beroperasi tanpa dibatasi dinding-dinding gereja. Dulunya orang berpikir gereja itu hari Minggu pagi. Sekarang orang beribadah, lihat YouTube, lihat streaming hampir tiap hari. Kalau kekristenan atau gereja dianggap sebagai worshiping God, maka gereja sudah melewati tembok waktu dan tembok secara fisik. Nah, pemuritan tidak boleh terus dipenjarakan dalam gereja. Pemuritan harus kepada semua orang. Ya. Dalam proses itu nanti orang diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Nah, definisi saya soal pemuritan. Ya. Pemuritan menurut saya adalah memimpin orang lain dalam sebuah proses perjalanan kehidupan yang holistik. Mereka yang jauh dari Tuhan dibawa mendekat kepada Tuhan sehingga menerima karya penebusan Kristus atau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan terus bertumbuh hingga mencapai keserupaan dengan Kristus. Menurut saya ini semuanya ini namanya pemuritan. Kata pertama yang saya highlight adalah kata memimpin. Dari mana saya ambil kata memimpin? Dari Matius 4:19, waktu Yesus mulai memuridkan, dia panggil Petrus, dia panggil Andreas, Yohanes, Yakobus, ikutlah aku. Pemimpin punya pengikut, ikutlah aku. Ya, maka kita ini memimpin orang lain. Ikutlah aku, tidak bisa kita hanya ngomong saja, sehingga kemudian orang lain masuk surga, kita tetap tinggal di neraka atau di bumi. Tidak bisa. Karena pemuritan harus mimpin orang lain. Kita di depan, mimpin orang lain. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1, direferensi di bawah. Paulus berkata, seperti aku ikut Kristus, ikutlah aku. Seperti aku meneladani Kristus, teladani aku. Jadi tidak ada cara lain ya dalam memuridkan kecuali peneladanan, memberi percontohan hidup. Seringkali ini diselewengkan, dianggapnya pemuritan itu bisa lewat program cell group, Bible study. Di Amerika diteliti, 90% cell group tidak menghasilkan seorang murid pun. Ya.
sel group atau persekutuan ini itu tidak menghasilkan kalau tidak ada peneladanan, tidak menghasilkan seorang murid. Yang kedua, yang saya garis bawahi atau saya highlight, proses perjalanan. Pemuritan itu bukan sekedar event dan bukan program, tetapi proses discovery journey. Ya, kita berjalan terus sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Ya, kita berjalan terus bersama dengan orang yang kita muridkan sampai serupa dengan Yesus atau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu proses kehidupan, bukan hanya proses knowledge base. Banyak orang berpikir dengan kita mendengarkan khotbah tiap minggu kita akan bertumbuh. Saya dan saudara juga sudah lihat bagaimana orang yang sudah tahunan, puluhan tahun ke gereja, dengar khotbah tiap minggu dan hidupnya tidak berubah. Banyak sekali. Bukan semua yang masuk ke tubuh kita itu nourishment. Ya, bisa aja ada bakteri masuk, bisa ada, dan tidak semua makanan yang masuk itu nourishment. Ada juga makanan-makanan yang tidak ada gunanya untuk membangun sel, untuk menyembuhkan sel, untuk create energy. Ya, demikian juga kalau kita masukkan firman Tuhan di otak kita tiap minggu, belum tentu itu menolong pertumbuhan kita. Bahkan kalau firman Tuhan masuk kepala kita tiap minggu, ya, kepala kita jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan tidak firman itu tidak menjadi daging, maka lama-lama akan jadi racun. Ya, sama dengan makanan yang masuk tubuh kita yang tidak diolah jadi energi, dia akan bisa jadi kolesterol, bisa jadi gula darah dan segala macam. Ya. Jadi tidak bisa mengandalkan khotbah-khotbah hari Minggu, khotbah seperti yang saya sampaikan sekarang pun tidak menjamin pertumbuhan saudara kalau itu tidak dikerjakan, kalau itu tidak dilakukan. Ya, maka tidak banyak gunanya, justru akan memenuhi otak kita saja. Yang saya highlight berikutnya adalah holistik. Ya, di masa-masa yang lalu, bahkan sekarang banyak orang berpikir yang namanya pemuritan hanya, ini karena dari Barat, ya, orang Barat senangnya memilah-milah, analytical thinking. Jadi yang tubuh dipisahkan, yang jiwa dipisahkan, yang roh dipisahkan, yang dimuridkan hanya rohnya saja. Ya. Pemuritan itu satu hal yang tidak bisa dipisah-pisah dalam diri manusia. Dalam banyak hal, analytical thinking cara Barat belajar itu ada gunanya. Tapi yang paling tidak ada gunanya kalau diterapkan dalam pemuritan. Karena manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Mereka yang jauh dari Tuhan, jadi sekali lagi pemuritan bisa dimulai dari mana saja. Bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau hanya untuk orang Kristen, maka Amanat Agung akan berbunyi, pergilah ke semua gereja. Ya. Pemuritan dimulai dari orang dimanapun juga. Dibawa mendekat kepada Tuhan, diperkenalkan pada Tuhan, diizinkan mengalami kasih Tuhan, sampai menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan terus bertumbuh bersama, sampai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi, ini proses jadi satu. Ya. Nah, banyak kali kemudian kita ambil satu-satu bagiannya, terus kita pisah-pisahkan, jadi rusak definisi pemuritan ini. Kita belum selesai, ya, kalau tidak menolong setiap orang yang sudah menerima Yesus, terus bertumbuh sampai serupa dengan Yesus. Kalau kita berhenti hanya sampai menerima Tuhan Yesus, itu makanya seperti banyak gereja yang kuat, kemudian bawa orang ke gereja, tapi pintu belakangnya terbuka juga. Ya. Depan buka, belakang buka. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa barang siapa yang menerima Yesus, diberi hak menjadi anak-anak Allah. Tapi itu tidak berhenti. Ya. Efesus 4:13, ujungnya adalah keserupaan dengan Yesus. Apa yang kita kerjakan, tujuan ujungnya adalah menolong orang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dan kita belum selesai kalau belum arahnya ke sana. Nah, ada 4 asumsi di balik Amanat Agung. Ya. Yang pertama, saya percaya bahwa semua yang Tuhan minta pada kita itu baik buat kita. Yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah berpikir bahwa untuk kepentingannya sendiri, supaya surga penuh,
maka kita diberi beban, diberi tugas yang berat. Saya rasa bukan begitu. Saya bayangkan hari terakhir, sebelum Yesus naik ke surga, hari ke-40, waktu dia sampaikan amanat agung, dia bukan menyampaikan seperti seorang komandan pasukan, kerjakan atau engkau mati, bukan begitu. Tapi menurut saya, matanya penuh belas kasihan, dia akan berpisah dengan muridnya, dia mungkin pegang tangan mereka, dengan mata penuh kasih dia katakan, jadikan semua orang muridku. Karena ini yang paling baik buat kamu. Ini yang buat kamu bisa hidup, kamu bisa menang, kamu bisa survive, kamu bisa bertumbuh. Tanpa ini, gereja akan mati. Tanpa ini, kamu akan dingin dan akan mati. Jadi, Tuhan memberikan amanat agung bukan karena kepentingannya sendiri, tapi karena kepentingan kita. Kalau kita tidak mengerjakan ini, kita tidak bertumbuh. Di dalam Yohanes 4:34 dikatakan, inilah makananku, mengerjakan pekerjaan Bapakku. Dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, sesuai dengan kadar pelayananmu, engkau akan bertumbuh. Ya. Pelayanan bagaimana? Yang menolong orang lain bertumbuh. Asumsi nomor 2, tujuan akhir daripada memuridkan adalah membangun kerajaan Allah. Nah, banyak orang di kalangan Injili tahun 80-an berpikir tentang, ya ada ayat-ayat di Alkitab mengatakan di akhir zaman dunia akan sulit, akan ada aniaya, ada macam-macam pengajaran sesat. Jadi banyak orang berpikir dunia akan makin hari makin jelek, runtuh. Kemudian Tuhan datang. Tapi Tuhan berdoa, waktu di Matius 6, dia katakan, datanglah kerajaanmu. Ya. Waktu dia ditanya oleh Pilatus, jadi kamu ini, apakah engkau raja? Yesus bilang, untuk itu aku datang. Ya. Membangun kerajaan Allah. Waktu 40 hari di bumi, tiap hari dia bicara soal kerajaan Allah, sesuai Kisah Rasul pasal 1. Nah, banyak teologia yang dipakai di kalangan Injili, pakai teologia sekoci. Ya. Dia pikir dunia ini seperti kapal yang mau tenggelam. Ya, jadi kemudian tidak pusing dengan keadaan dunia. Pemuritan itu hanya sekedar menyelamatkan sebanyak mungkin orang masuk surga. Dilempar ke sekoci semua, sudah itu tugasnya beres. Nah, menurut saya itu berlawanan dengan teologi kerajaan Allah. Di mana kita menjadi garam dan terang di dunia ini, pelan-pelan pemerintahan Allah akan melebar, mulai dari keluarga kita, mulai dari hati kita, keluarga kita, kemudian masyarakat sekitar kita. Kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah nilai-nilainya kerajaan Allah. Integritas, di mana Yesus dimuliakan, diagungkan, dihormati. Ya. Stewardship, excellence, semua nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, banyak kerugian yang dialami oleh gereja pada saat ya, kita ini pakai teologi sekoci, seakan-akan dunia tidak bisa diperbaiki. Orang Kristen tidak pernah pusing soal lingkungan hidup, soal kebersihan, soal bagaimana mencintai bangsanya, bagaimana membangun ekonomi masyarakat sekitarnya. Nah, pesat beruntung kita tidak berpikir seperti itu. Tapi inilah teologi kerajaan Allah, teologi holistik. Pemuritan membangun kerajaan Allah. Kita harus percaya bahwa dengan kehadiran gereja, kita bisa mempengaruhi dunia kita, bumi Indonesia, Salatiga, Lopait menjadi tempat yang lebih baik. Anak-anak kita akan menikmati udara yang lebih bersih, air yang lebih bersih, moralnya lebih baik. Di kanan kiri memang banyak berita yang jelek, tapi jangan menyerah, karena gereja punya kekuatan yang tidak ada batasnya. Yang ketiga, goal dan kerangka kerajaan Allah adalah relationship. Waktu Yesus ditanya, perintah apa yang paling penting dalam Taurat? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kalau agama lain mungkin perintahnya mungkin lain. Perintahnya bisa aja jangan ini, jangan itu. Saya ingat tahun 91, waktu itu saya pertama kali ke Tiongkok, ya, menyelundupkan Alkitab. Kemudian sampai di Beijing, ketemu 2 orang muda, pinter, dua-duanya master degree, tahun 91. Ya. Kemudian waktu dia tahu saya hamba Tuhan, pertanyaan pertama adalah, jadi kekristenan itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh?
Nah, saya jelaskan kekristenan bukan soal apa yang boleh dan tidak boleh. Agama lain pertama adalah apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Tapi kekristenan adalah soal relationship. Tuhan goalnya adalah supaya bisa membangun hubungan yang penuh kasih dengan kita. Ya. Di ujung nanti di kitab Wahyu, ujungnya semua adalah Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Relationship itu hanya satu yang bisa govern dengan baik, yaitu kasih. Baik itu di keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, baik itu di gereja, baik itu dimanapun juga. Tujuan Tuhan menciptakan manusia ujung-ujungnya adalah relationship. Ya, kita dengan Tuhan, kita dengan orang lain, kita dengan diri kita sendiri, kita dengan alam semesta. Dan yang bisa govern relationship dengan baik hanya satu, yaitu agape, kasih. Jadi amanat agung itu bukan sekedar perintah seorang komandan, tetapi adalah appeal, ya, harapan daripada raja segala raja supaya kita ini engage dalam relationship, menolong orang supaya punya relationship yang baik dengan Tuhan, dengan orang lain. Dan dalam mengerjakan pemuritan, kerangkanya adalah relationship. Bukan sekedar program, bukan kurikulum, tapi membangun relationship yang makin baik, dasarnya adalah agape. Asumsi nomor 4. Akar semua kebinasaan adalah ketakutan. Dan selfishness, mementingkan diri sendiri. Saudara boleh lacak. Semua kebinasaan, semua dosa, semua kejahatan, sumbernya dari takut. Ya. Takut ini, takut itu, takut miskin, takut sakit, takut segala macam takut, ya, atau mementingkan diri sendiri. Awalnya seperti itu. Nah, kedua hal ini hanya bisa dibunuh oleh agape, oleh kasih. Ya, di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Orang selfishness kadang-kadang ya, mementingkan diri karena ketakutan juga. Jadi yang bisa membuat kita gagal di dunia ini, untuk finish well, untuk memuliakan Allah dengan maksimal, untuk berdampak maksimal, untuk menyelesaikan tugas di bumi. Dua hal saja yang bisa menghambat kita. Satu, ketakutan. Dua, egoisme. Itu berlaku buat gereja, dan itu bisa berlaku buat diri kita pribadi. Tuhan memberi kita senjata untuk mengalahkan dua hal ini. Dan senjata itu namanya pemuritan. Pemuritan yang dikemas dalam kerangka agape. Relationship yang didasari oleh kasih. Ini dua slide saya yang terakhir, saya ajak kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 20b. Ya, dikatakan barang, judulnya adalah perintah yang paling utama dan pemberian yang paling berharga. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Banyak kali, ya, saya dengar banyak orang pemimpin yang mempertentangkan antara amanat agung dengan perintah agung. Amanat agung itu yang di Matius 28, perintah agung itu yang di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi orang Kristen banyak berpikir kalau amanat agung itu rohaninya, ya dikasih Injil, kalau perintah agung itu dikasih nasi, dikasih minyak goreng. Nah, saya terus terang tidak setuju dengan teologi yang seperti ini. Ya. Menurut saya, Tuhan itu message-nya coherence. Hanya satu. Kita memuridkan bukan karena untuk keuntungan pribadi, untuk supaya gereja kita penuh, supaya surga penuh, bukan. Ya, kalau dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37, Yesus ditanya, perintah apa yang paling penting? Tuhan bilang, yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu.
Yang kedua yang sama pentingnya, kasihilah sesamamu manusia. Kemudian disambung lagi dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ini, bagaimana kamu bisa bilang mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu tidak mengasihi orang yang kelihatan? Jadi standarnya Tuhan, ya, kamu jangan bilang macam-macam, bilang mengasihi Tuhan, kalau saudaramu yang kelihatan ini saja tidak kamu kasihi dengan kasih yang sama, dengan kasih agape yang sama. Nah, kalau saudara punya orang yang dikasihi, orang tuamu, istrimu, suamimu, anakmu, ya, orang yang paling saudara kasihi, pada saat-saat pas ulang tahun atau ada peristiwa penting, saudara berpikir, pemberian yang terbaik apa yang saudara akan berikan pada dia. Banyak orang tua berpikir, kalau aku bisa memberikan pemberian terbaik untuk anakku, aku tak beri apa ya? Apakah aku beri kapal, beri rumah, atau berikan dia moral, atau berikan karakter, atau beri apa? Nah, menurut saya, saudara harus bisa mengasihi orang yang kelihatan, tidak harus orang Kristen, tapi sesama manusia, ya, yang Tuhan temukan dengan saudara. Pemberian apa yang terbaik yang bisa diberikan? Menurut saya pemberian yang terbaik adalah supaya orang ini bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Supaya orang-orang ini bisa bangun relationship dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan masyarakat sekitarnya, dan terus bertumbuh. Hanya kalau kita bertumbuh ke arah Kristus, kita merasa bahagia, fulfillment, impactful, menemukan hidup yang berarti, kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Pemberian yang terbaik bukan nasi. Jadi jangan dipisahkan Matius 22 nasi, Matius 28 itu firman, bukan. Tapi semua yang kita kerjakan dalam memuridkan, dasarnya adalah karena saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya mengasihi manusia dengan segenap hati. Dan 1 Yohanes berkata bahwa tidak mungkin kamu mau ngomong di gereja, di worship team, aku mengasihi Tuhan, kalau pada orang-orang di tetanggamu, di desa Lopait, di masyarakat sekitarmu, dimanapun di Indonesia ini, yang belum mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan, yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, yang mandek rohaninya, yang tidak berkobar-kobar. Pemberian yang terbaik yang saudara bisa berikan buat orang-orang di sekitarmu adalah memuridkan mereka. Menolong mereka yang jauh dari Tuhan, didekatkan pada Tuhan. Kemudian ditolong, difasilitasi sampai menerima Tuhan dan karya penebusannya. Kemudian ditolong, dituntun, diberi teladan sampai bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pemberian yang lebih berharga daripada ini. Ya. Dasarnya memuridkan bukan karena takut, bukan karena sekedar wah saya mau taat, tapi karena kasih. Ya. Karena dorongan kasih. Perintah yang paling besar apa? Kasih Tuhan Allahmu. Tidak mungkin kita berhasil. Saya sudah saksikan sejak tahun 81 saya kuliah di Australia, ya, bagaimana pemuritan, penginjilan dijadikan program melipat kali gandakan dalam sekian tahun dunia akan terjangkau, sampai hari ini tidak berhasil. Karena yang mendorong semua ini bukan kasih. Yang mendorong hanya sekedar, wah kita akan selesaikan tugas di generasi kita. Karena takut, ya takut dihukum, karena ditakut-takuti segala macam. Tapi menurut saya dasarnya amat agung harusnya adalah perintah agung. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia, dan kalau kita mengasihi sama manusia, pemberian yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik, kecuali memuridkan mereka, menjadikan mereka sama seperti Kristus. Slide saya yang terakhir, saya bacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Kasih Kristuslah yang menguasai kami. Dan kami menyadari bahwa kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, maka itu berarti bahwa semua orang sudah mati. Bahasa Inggrisnya, Christ's love compelled. Compelled itu artinya mendorong kita, menguasai kita untuk berbuat sampai kita tidak mampu menahannya. Ya, seperti di Yeremia waktu ada kobaran, ada api dalam tulang-tulangku. Aku coba diam, tidak bisa. Aku coba menekannya, tidak bisa. Aku harus berkata-kata. Ya.
Jadi kasih Kristus mendorong demikian rupa sampai menguasai. Sehingga semua yang keluar dari hidupku itu didorong oleh kasih Kristus. Untuk apa? Untuk memuridkan. Untuk menolong orang lain bertumbuh serupa dengan Yesus. Bukan hanya orang di gereja, tapi di luar sana semua. Didamaikan dengan Allah. Dibawa mendekat kepada Tuhan. Jangan pisahkan nasi dengan Injil. Ya, semua jadi satu. Kalau saya ngasih nasi hari ini, ngasih minyak goreng, jangan hanya sekedar ngasih nasi, tapi dengan harapan dia bisa merasakan bahwa ada garam, ada terang, dituntun mendekat kepada Tuhan, dijadikan sama dengan Tuhan, dipertemukan dengan Tuhan. Ayat ini bisa berarti dua hal. Satu adalah kasih Kristus kepadaku. Dia mati buat aku. Aku tidak punya hak hidup lagi kecuali mengasihi dia dan mengasihi orang-orang yang dia kasihi, yaitu umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Kristus kepadaku begitu kuat, dia sampai rela mati untuk aku. Bagaimana aku bisa punya hak untuk menentukan jalan hidupku kecuali mengasihi dia balik dan mengasihi orang yang dia kasihi. Itu arti yang pertama. Jadi artinya pemuridan itu dimotivasi oleh rasa ucapan syukur yang tidak terhingga. Jadi kalau kita tidak memuridkan hari ini, kita tidak membawa orang yang jauh dari Tuhan, mendekat ke Tuhan, menerima Tuhan Yesus, bertumbuh ke arah Yesus, jangan-jangan rasa ucapan syukur kita sudah menipis, sudah hilang. Waktu kita pertama kali bertobat, berkobar-kobar, tapi lama-lama jadi hilang. Paulus berkata, kalau kita tidak lagi merasa bahwa kita ini orang berhutang kepada Kristus, maka cara pikir kita ini picik sekali. Jangan-jangan kalau kita tidak memuridkan hari ini, karena kita tidak lagi merasa sangat bersyukur atas keselamatan dan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Arti yang kedua adalah kualitas kasihnya. Ya, kasih yang seperti yang Kristus miliki, yang rela berkorban, itu harusnya juga menjadi bagian daripada saya. Seperti 1 Yohanes 3 ayat 16. Seperti Kristus sudah mati untuk aku, maka aku pun harus mati untuk orang lain. Itu harus menjiwai pemuridan. Artinya kalau kita paham betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya kasih Kristus, maka harusnya kita juga mengerjakan yang sama untuk orang-orang di luar sana. Bukan hanya orang dalam gedung gereja, tapi semua orang perlu dimuridkan. Ya. Banyak orang sejak saya keluarkan video-video leadership, minta ke saya, Pak Bambang tolong carikan mentor. Pak Bambang, kriteria mentor yang baik itu gimana? 2 minggu terakhir saya berpikir mau buat video tentang itu. Tapi kemudian Tuhan ingatkan saya. Di Alkitab, mentorship itu bagus. Semua pemimpin perlu punya mentor. Tapi setiap kita harus fokus bukan sekedar mencari mentor. Yang lebih utama, mencari mentee. Yesus intentionally berdoa sebelum dia pilih murid-muridnya. Elia ketemu Tuhan di gunung sebelum dia panggil Elisa. Musa dan semua yang lain itu mentor cari mentee. Kalau kita memuridkan orang, tidak peduli saudara masih kuliah ya atau belum kuliah atau tidak kuliah, sekalipun siapapun saudara, sudah berapa lama pun jadi Kristen, saudara selalu harus lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, cari orang yang bisa saudara investasikan hidup kepada mereka. Itulah mentee, itulah murid. Nanti pada saat saudara giat memuridkan orang, ada pemimpin-pemimpin hebat yang akan mencari saudara. Karena semua pemimpin yang hebat punya DNA yang sama, strategis dalam berpikir. Dia tidak ingin investasinya berhenti dalam hidup saudara. Begitu melihat saudara memuridkan orang lain, dia ingin investasi dalam hidupmu. Semua pemimpin perlu mentor. Tapi fokus saudara bukan cari mentor dulu, cari orang yang saudara mentori, cari orang yang saudara muridkan. Hari ini, kalau kita berhenti di sini, maka semua yang saya sampaikan tidak banyak gunanya. Tidak akan menolong saudara. Hanya kalau saudara commit hari ini, bahwa mulai hari ini, saya akan intentional tiap hari, tidak boleh ada satu hari tanpa saya memuridkan orang lain. Ya. Bagaimana dengan saudara? Apakah
kasih, ucapan syukur yang mendorong saudara untuk taat amanat agung memuridkan ini. Atau memang itu sudah pudar semuanya. Kalau sudah pudar, ya ini kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa bersama sebelum saya kembalikan kepada MC lagi. Minta pertolongan Tuhan buat semua kita. Saya tidak ingin ada satupun orang di keluarga besar pesat yang hidup tidak berkobar-kobar kasihnya, yang tidak dikuasai oleh kasih Kristus untuk memuridkan. Saya tidak ingin kita memuridkan hanya karena terpaksa, karena beban, tapi karena kasih yang berkobar-kobar, karena kasih Kristus menguasai kami, compelled me, sehingga aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa berdiam diri, aku tidak mungkin duduk diam tanpa memuridkan orang lain. Mari kita. Bapa di surga, berdoa buat semua yang mendengar firman-Mu pagi ini. Supaya roh-Mu bekerja. Tidak ada satupun orang yang mendengar firman ini dan tidak ambil komitmen untuk memuridkan. Untuk memuridkan orang lain, Tuhan, syaratnya hanya satu. Yaitu karena mengasihi Tuhan. Karena mengenal Tuhan. Karena kasihnya berkobar untuk Tuhan. Jadi pagi ini, hamba berdoa supaya kasih-Mu, kasih penebusan-Mu, seperti di 2 Korintus 5 ini berkobar dalam setiap kami. Jangan ada satupun yang padam apinya. Tuhan Yesus tolong, supaya setiap kami dikobarkan oleh api-Mu, api kasih-Mu. Dan kemudian mengambil langkah keputusan mulai hari ini. Tidak boleh ada hari sampai kami ketemu Engkau kembali. Baik itu dalam dunia roh maupun dunia nyata. Bahwa kami akan terus memuridkan, membawa orang yang jauh dari Tuhan, mendekat ke Tuhan, menerima Tuhan, menjadi seperti Tuhan, secara utuh. Terima kasih Bapa. Jadikan setiap hamba-hambamu yang mendengar ini, inspirasi untuk membangkitkan gereja, untuk align gereja, untuk membangunkan gereja sesuai dengan desain yang Kau kehendaki. Terima kasih, berkati pesat dimanapun berada. Supaya setiap anak yang dijangkau, mulai dari kandungan sampai 18 tahun dan orang tua mereka, boleh menjadi bagian dari proses pemuridan ini. Tidak ada satupun yang lolos, Tuhan Yesus. Semuanya terlibat dalam perjalanan kehidupan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Bambang untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kita dengarkan saat ini bukan hanya sekedar kita dengarkan saja, tetapi marilah kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau memuridkan. Terlebih untuk anak-anak yang kita layani, kita muridkan mereka. Hari tiba saatnya kita akan berdoa, kita akan berdoa syafaat. Sebelum itu, mari kita angkat pujian. Berikan ku hati seperti hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, pandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu. Berikan ku hati seperti
Mari kita berdoa, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kasih, kami boleh mengasihi, kami boleh memberkati bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan kekuatan yang daripada Tuhan, pengertian yang daripada Allah untuk memimpin bangsa ini. Bapak Joko Widodo beserta jajarannya dari yang tertinggi sampai di daerah-daerah, sampai yang paling bawah Tuhan. Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19 ini Bapak. Bapak, Engkau berikan kepada khususnya bidang medis juga, para ahli medis, tenaga-tenaga medis, berkati Tuhan, supaya didapatkan juga obat-obat, juga vaksin, untuk boleh memberkati bangsa ini untuk disembuhkan, dipulihkan Bapak. Berkati Tuhan semua sarana-sarana yang diperlukan untuk bangsa ini, sarana-sarana medis, juga berikan khususnya mereka yang sakit saat ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka ada penolong, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Tuhan Engkau hadir, diberikan hati yang sukacita, diberikan mereka ketaatan dalam protokol kesehatan, dan diberikan mereka kemampuan untuk mengucap syukur dan mengerti rencana Allah di dalam semua yang mereka alami. Bapak, kami juga berdoa untuk semua daerah khususnya yang masih ada PDP, OTG, dan semua dengan keadaan new normal, protokol kesehatan yang baru, diberi ketaatan kepada setiap masyarakat, setiap jajaran dari atas sampai ke bawah, juga kami semua. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang mengasihi bangsa ini Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur, kami meyakini rencana Tuhan yang terbaik dalam proses penanganan COVID-19 ini Tuhan. Diberkati semua yang mengambil bagian, juga kami semua yang masyarakat. Bapak, kami juga berdoa untuk khususnya Tuhan, untuk perekonomian di bangsa ini Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, supaya jangan ada resesi ekonomi Tuhan, tapi pulihkan Tuhan sumber-sumber pangan, sumber-sumber ekonomi bangsa kami. Diberkati Tuhan, berdoa untuk semua industri, semua pengusaha dipulihkan, usaha mandiri, wirausaha, masyarakat dari atas sampai ke bawah Tuhan, dinas-dinas terkait, Tuhan memberkati perekonomian bangsa ini Tuhan, pulihkan kembali, Tuhan berikan solusi-solusi yang terbaik kepada setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam perekonomian ini juga Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami meyakini Bapak ada waktunya dan kami yakin Tuhan berikan jalan keluar. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Dinas Pendidikan yang pada hari ini mulai semester baru. Tuhan, kami memberkati dengan usaha-usaha yang diusahakan untuk boleh berjalan dengan baik pada semester ini. Berdoa untuk online maupun offline di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kami berdoa untuk setiap murid, setiap guru, setiap pelaksana dalam bidang pendidikan, diberikan mereka solusi, sarana-sarana, diberikan sukacita kepada setiap yang belajar maupun mengajar bersama-sama dengan cara yang sudah ditetapkan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun universitas dan dinas-dinas terkait Bapak. Kami meyakini Tuhan, Tuhan hadir dengan secara menolong bangsa kami dalam pengajaran-pengajaran yang lebih baik lagi, dengan mengasihi, dengan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh generasi muda Indonesia. Tuhan berkati supaya dengan adanya situasi saat ini, mereka juga berpikir positif, mereka boleh mengembangkan diri,
diberikan inovatif yang baru, solusi-solusi yang baik dalam segala yang mereka kerjakan, baik dalam belajar, baik dalam usaha, baik dalam segala kreativitas, bahkan di dalam melayani Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan, lebih dengan segala cara yang ada, yang kami boleh memberkati orang lain. Diberikan kami rasa peduli, rasa mengasihi, rasa memberkati orang-orang, khususnya generasi muda, anak-anak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, dengan adanya kembali bekerja, belajar, dan mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Banyak hal yang diperoleh, diberkati hubungan suami istri, dipulihkan, berkati dalam pengasuhan anak, belajar, bekerja bersama anak-anak, hidup dalam kasih sebagai keluarga yang saling mengasihi, sehingga boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain, anak-anak yang lain, keluarga-keluarga yang diberkati, yang kasih Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami memberkati keluarga-keluarga di Indonesia Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas Pesat, mengucap syukur. Kami berdoa untuk setiap pengurus Pesat, pengurus yayasan Pesat diberkati Tuhan, semua dari direktur bidang, direktur eksekutif, tim apostolik, juga mentor, supervisor, bahkan guru-guru dan semua yang melayani dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau hadir, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan rasa peduli yang lebih lagi, dan kasih-Mu semakin nyata di masa seperti ini. Mereka boleh dipulihkan kembali dengan semangat yang kuat, dengan kehidupan yang lebih baik lagi, dengan cara-cara inovasi yang lebih baik lagi, dan menemukan solusi-solusi yang terbaik di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Baik mungkin ada keterbatasan sarana, keterbatasan yang lain, tetapi itu tidak menghalangi. Ditemukan jalan keluar dari segala masalah yang dihadapi dan akan menjadi lebih baik lagi. Mengucap syukur Tuhan, juga kami berdoa untuk donatur Pesat, mengucap syukur atas keluarga-keluarga mereka. Tuhan Engkau hadir memberkati keluarga-keluarga ini, dan Tuhan memberkati, dipulihkan usaha-usaha mereka, dipulihkan semua hal-hal yang terkendala. Kami meyakini Tuhan memberkati dan Tuhan melimpahkan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa ini Tuhan, diberikan kasih-Mu, diberikan pengampunan-Mu, curahkan Tuhan kesehatan, kesembuhan, terang kasih-Mu turun atas bangsa ini. Kasih karunia-Mu Tuhan turun atas bangsa ini. Dipulihkan kembali, diberikan rasa syukur, rasa hormat, rasa peduli yang daripada Tuhan. Berikan kami Tuhan untuk memahami semua rencana Allah dengan semua peristiwa, semua kejadian, semua hal-hal yang boleh dialami oleh bangsa ini, baik pada pemerintahan, baik bidang-bidang terkait maupun kami semua. Kami menyerahkan diri di hadapan-Mu. Kami meyakini ada hal yang lebih bagus lagi. Kami boleh mengerti rencana dan kehendak Allah selanjutnya. Kami percaya di dalam doa ini, kami percaya Tuhan menjawab doa kami, Tuhan mendengar, dan Tuhan melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan minta kesediaan untuk Pak Bambang untuk dapat membawa dalam doa berkat. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya karunia, kesembuhan, pemulihan, berkat ilahi, kemurahan, dan favor daripada Allah Bapa melingkupi kita semua. Kiranya kasih Kristus, kasih seperti yang didemonstrasikan oleh Yesus, menguasai kita. Kiranya keakraban, keintiman dengan Roh Kudus ada bersama dengan setiap kita
dan semua orang yang kita kasihi, dan semua orang yang kita layani. Dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Nunu. Namun sebelum itu, sebelum kita pergi, kita akan foto bersama. Tim semuanya sudah mengaktifkan videonya ya. Kita akan foto bersama. Bapak Ibu bisa aktifkan videonya sekarang juga. Nanti akan ada 4 sesi foto ya. Bisa start videonya sekarang. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, sudah ya. Saya hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke. 1, 2, 3. Orang enggak ya. 3, sorry. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu bisa dinyalakan mute-nya sekarang. Bisa bersapa-sapa dengan teman-teman yang ada. Ya, terima kasih semuanya.